begitu. Jadi saling terikat satu dengan yang lain. Belum lagi nanti dia akan juga melibatkan konten. Artinya adalah tidak lepas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ketika bicara tentang discovery, misalkan harus menyajikan suatu stimulasi begitu. Ketika pilihan materinya adalah Microsoft Excel, aplikasi pengolah angka, stimulasi yang kayak gimana yang harus disajikan begitu. Sehingga nanti itu mengikat pada materi apa, bagaimana cara menyajikannya, sedalam apa pengetahuannya. Nah, nanti itu akan mengikat pada evaluasi yang akan kalian produksi. Kalian akan mengembangkan, membuat sebuah perangkat tes yang nantinya akan mengevaluasi kinerja siswa. Jadi, beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan itu saling terikat antara satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan seharusnya mata kuliah perancangan pembelajaran itu diposisikan di akhir, sehingga nanti merangkum keseluruhan mata kuliah yang sudah pernah kalian dapatkan, ya evaluasi, kemudian ada strategi, ada media pembelajaran. Nah, nanti semuanya dirangkum dalam mata kuliah perancangan. Nah, ini menjadi elemen yang penting juga nih di sini nih ketika bicara tentang masalah model. Baik, secara umum kita akan mendiskusikan tentang kelima poin ini. Artinya ketika bicara tentang konsep dasar model pembelajaran, seperti yang tadi saya sampaikan, apa sih bedanya antara model, metode, strategi, pendekatan gitu. Yang bisa saya nyatakan adalah model itu lebih menggambarkan tentang prosesnya, tahapan demi tahapan. Ketika bicara tentang pendekatan, dia hanya bicara tentang sebuah fenomena. Saya sebutnya itu satu fenomena, di mana ketika seorang guru menjadi sumber belajar, maka disebutnya berpendekatan teacher center. Ketika guru melimpahkan kewenangan kepada siswa untuk mengkonstruksi proses belajarnya, maka itu disebut sebagai student center. Kan fenomena ya, begitu ceritanya ya. Menangkap dari sebuah situasi. Ketika guru melibatkan hal-hal konkret berupa physically atau pengalaman siswa ke dalam ruang kelas, kita sebut itu sebagai contextual teaching and learning. Atau ketika guru melibatkan pengetahuan awal dia terhadap sesuatu untuk mengkonstruksi suatu pengetahuan baru, kita sebut itu konstruktivisme. Gitu. Jadi itu bicara tentang sebuah fenomena lah saya sebut, yang kemudian fenomena itu kita rangkum untuk kemudian dijadikan sebagai gambaran dasar terhadap pendekatan yang kemudian kita gunakan. Sama halnya nanti ketika kita bicara tentang strategi. Ini strateginya individual atau grouping, berbasis individu atau kita buat kelompok-kelompok kecil. Nah, itu strategi. Atau ini sifatnya expository, atau misalkan berbasis pada kasus tertentu begitu ya. Penjelasan expository atau misalkan student active, melibatkan siswa. Ya polanya kalau strategi itu hanya memberikan gambaran besar saja terkait dengan apa yang nantinya akan kita lakukan, entah itu induktif atau deduktif gitu. Sampai pada akhirnya nanti muncul model-model metode-metode pembelajaran yang banyak pilihannya. Nah, di antara semuanya keempat terminologi yang kita gunakan, pendekatan, strategi, metode, model, yang paling punya gambaran teknis terkait aktivitas apa yang nantinya akan kita lakukan dalam proses pembelajarannya, itu adalah model pembelajaran. Ya kasarnya model itu memberikan gambaran dari Assalamualaikum, selamat pagi, sampai dengan Assalamualaikum, selamat siang. Nah, model pembelajaran itu punya kerangka acuannya, tahapannya kira-kira seperti apa dan bagaimana. Begitu gambaran umumnya. Nah, kita akan coba untuk membedah 4 diantaranya, yaitu inquiry, discovery, problem-based learning, atau pembelajaran berbasis masalah, dan juga project-based learning, atau biasa sering disingkat sebagai PJBL. Nanti ketika bicara tentang berbasis proyek, ya kita mungkin bisa membedakan dengan metode
proyek ya kemarin yang sempat kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita lihat yang pertama, ya ini kerangka kerja dari model pembelajaran inquiry. Sejatinya pembelajaran inquiry itu dimulai dengan sebuah langkah sederhana, yaitu orientasi. Orientasi terhadap apa, Pak? Ya kan sama kalau kalian dulu masa orientasi, tapi pas angkatan kalian mungkin dilakukan secara virtual kali ya. Kalau secara offline, luring begitu, ya kan kalian diajak tuh untuk kenalan, masuk ke dalam ini lab itu, begitu ceritanya. Nanti kenalan sama dosen-dosen begitu. Oh, macam-macam. Nah, itu kan disebut dengan orientasi. Nah, tapi di dalam situasi inquiry, ya situasinya tidak jauh berbeda. Kalian akan diorientasikan dengan suatu kondisi tertentu, suatu situasi. Kalian akan diorientasikan pada suatu situasi atau kondisi tertentu dengan menggunakan alat bantu simulasi. Jadi misalkan kalau pakai paket tracer itu diberikan situasi tertentu, oh kenapa kemudian ternyata saya tidak bisa ngirim data ke sana, atau kalian tidak bisa mengakses sesuatu gitu, atau ada kendala lainnya, misalkan begitu. Disimulasikan sehingga muncul dugaan kan nanti di dalam diri kalian gitu. Bagi yang sudah punya pengalaman mungkin muncul dugaan A, B, C, D, E misalkan begitu. Bisa juga orientasi itu menggunakan tantangan. Jadi diciptakan suatu kondisi dan kemudian saya buat challenge nih. Siapa yang kemudian punya ide bagaimana ini bisa diselesaikan? Gitu kan ya. Bagaimana kemudian ini bisa diselesaikan. Atau bisa juga dengan mengungkapkan sebuah pernyataan masalah. Berarti langsung saja pada titik utamanya, yaitu masalah. Tapi tahapan ini itu dilakukan oleh guru untuk mengkondisikan persepsi siswa terhadap sesuatu yang nantinya akan kita pelajari. Untuk mengkondisikan siswa pada sesuatu yang nantinya akan kita pelajari. Jadi ketika mulai mengajar nggak ujuk-ujuk itu langsung oke, kelas silakan buka halaman sekian. Ya, si A tolong baca paragraf pertama begitu. Si B baca. Atau belum mulai apa-apa langsung dikasih tugas begitu. Kan kaget gitu secara kognitif, secara psikologi pembelajarannya kaget siswa. Nah, agar nggak kaget dimunculkanlah suatu situasi agar siswa lebih bisa bersiap dengan materi yang nantinya akan disajikan, dan itu oleh inquiry disebut dengan orientasi. Yang kedua, nanti fase orientasi itu di follow up. Kalau di dalam orientasi, guru itu yang punya peran paling dominan. Guru punya peran paling dominan. Kenapa? Karena guru perlu memastikan dengan simulasi yang dia berikan, dengan tantangan yang ia sajikan, atau pernyataan masalah yang dia munculkan, itu sebagian besar siswa, kalau tidak bisa dikatakan keseluruhannya itu, punya imajinasi tentang permasalahan yang kemudian kita hadirkan gitu ceritanya. Tentang situasi dan kondisi yang ingin kita munculkan. Kebayang gitu si anak-anaknya itu. Nah, itulah inti dari orientasi. Makanya effort guru harus sangat luar biasa untuk agar siswa sampai pada kondisi itu. Kenapa? Karena nantinya siswa akan kita arahkan untuk masuk ke dalam fase konseptualisasi, di mana di sini nanti siswa akan diarahkan gitu untuk bisa membuat rumusan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Dari apa? Ya dari pertanyaan yang itu muncul secara tidak langsung muncul di dalam tahapan orientasi. Rumusan hipotesis itu jawaban dari pertanyaan yang secara tidak langsung muncul di fase orientasi. Kan ada situasi dan kondisi yang boleh jadi ketika suatu masalah itu disajikan, kayak tadi misalkan ya, ternyata mungkin setelah belajar jaringan, pada akhirnya kemudian kita tahu, oh ini ada IP yang konflik, atau ada konfigurasi subnetting yang kemudian nggak selesai, atau bisa jadi penggunaan kelasnya berbeda, misalkan begitu ya. Tapi kan kita nggak tahu, tapi kita cuma bisa lihat, Pak itu kayaknya
alamatnya kok beda sendiri, misalkan begitu ya. Tapi ya itu hanyalah dugaan gitu. Situasi yang kita nyatakan itu adalah dugaan. Apakah benar kalau misalkan alamat yang berbeda itu akan menghambat proses transportasi yang terjadi terhadap data gitu di layer transportasi begitu misalkan. Dan macam-macam. Sehingga yang disebut dengan hipotesis itu jawaban sementara, jawaban yang dimunculkan sebagai hasil dari sebuah dugaan, intuisi yang bermain di situ. Kita hanya menduga, tapi kalau dikejar, digali lebih jauh, kita nggak punya dasar yang cukup kuat untuk bisa menjelaskan itu. Maka disebutlah itu hipotesis. Kita nggak punya data, kita nggak punya rujukan untuk menyatakan itu, tapi itu hanya didasarkan pada intuisi kita saja. Intuisi itu ya sesuatu yang ya lahir secara tiba-tiba saja. Jadi nggak punya dasar struktur pengetahuan yang cukup baik. Atau bisa jadi hipotesis itu muncul sebagai hasil dari questioning. Questioning ini di sini bisa punya dua makna. Makna yang pertama adalah ini merupakan follow up dari orientasi. Jadi muncul tuh banyak pertanyaan. Atau bisa saja kemudian questioning itu adalah hasil arahan dari guru yang meminta kalian untuk membuat daftar pertanyaan kalau yang tersaji di fase orientasi itu seperti ini, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan? Dibuat daftar pertanyaan. Nah, kemudian kalian diminta untuk buat dugaan jawabannya sendiri begitu. Bisa jadi juga begitu. Jadi questioning itu lebih mengarah pada bagaimana kemudian kita memfollow up di situasi yang disajikan oleh guru di fase orientasi untuk kemudian kita tangkap yang nanti ini dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis gitu. Konseptualisasi. Guru dikatakan kerja dominan nggak terlalu di sini, tapi guru memberikan arahan. Kira-kira apa? Sampai dengan dirasakan oleh guru itu cukup. Nah, baru nanti setelah itu masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu investigasi. Ini adalah merupakan kegiatan inti dari inquiry. Karena kalau kalian ketemu dengan istilah inquiry ini bisa muncul dalam beberapa pola. Ada yang bisa jadi dia muncul sebagai karakteristik metode. Nah, kemarin kita sudah ketemu dengan istilah metode, istilah inquiry, karakteristik metode. Makanya di dalam metode konstruktivisme itu ada inquiry juga, begitu ceritanya. Atau inquiry ini juga bisa muncul sebagai bagian dari tahapan model. Jadi ada model pembelajaran yang menjadikan inquiry itu sebagai salah satu tahapannya. Ada juga, walaupun nggak kita bahas. Atau yang ketiga, dia itu adalah, ini model atau metode lah, saya sebut begitu ya. Atau ada juga yang kemudian menjadikan inquiry itu sebagai model. Nah, kalian perlu bisa membedakannya dengan istilah yang sama, tapi ini model, metode, atau apa, begitu ceritanya. Nah, pahami itu. Yang sedang kita bicarakan adalah model, gitu. Tapi inquiry diterjemahkan secara bebas itu sebagai penyelidikan. Jadi ada aktivitas untuk mencari tahu gitu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan inquiry. Maka untuk bisa mencari tahu, yang menjadi inti utama aktivitasnya adalah proses investigasi. Apa saja yang bisa dilakukan di sini? 1, eksplorasi. 2, eksperimen. Apa Pak bedanya eksplorasi dengan eksperimen? Kalau saya memahami eksperimen ini standarnya didefinisikan. Standar mungkin variabelnya didefinisikan. Ini saya tuliskan variabelnya didefinisikan. Nah,
variabelnya didefinisikan. Misalkan kalau dalam kimia, apa yang mau kita eksperimenkan? Oh, kondisi zat tertentu, kemudian kalian tambahkan sekian miligram dari zat yang lainnya. Apa yang akan terjadi begitu? Mungkinkah ekstrak dari daun mangga dengan campuran sekian mili dari sini, sekian mili dari sini, itu bisa menyembuhkan jerawat, misalkan begitu, misalkan. Ya, ini kan bicara tentang kandungan ya, bicara tentang kandungan. Kimia, ada variabel yang didefinisikan. Demikian halnya dengan biologi, ketika bicara tentang kelembapan, nah dia fokusnya pada kelembapan. Kalau dinaikin itu kayak gimana, kalau diturunin dampaknya kira-kira seperti apa dan bagaimana. Sama halnya kalau kita di ilmu komputer, kalau misalkan dalam multimedia, begitu ceritanya ya, apa namanya, ya kalau saya yang paling ingat tuh ya tadi, segitiga exposure gitu. Ini dampak terhadap gambar, kalau ISO-nya diperkecil atau ISO-nya diperbesar, itu dampaknya apa? Sehingga nanti orang akan punya kesamaan persepsi ketika bicara tentang istilah foto bokeh. Oh, ini mah yang begini nih. Oh, ini kalau orang yang sudah terampil dalam fotografi, dia lihat gambar, oh ini mah pasti exposure-nya di settingnya begini, agar latarnya jadi blur, tapi fokusnya menjadi lebih terang, pencahayaannya seperti apa, orang tahu. Pengaturannya. Demikian halnya kalau misalkan di dalam pemrograman, perulangan, kan biasanya kalian mendefinisikan perulangan itu ada yang bersifat tetap, jadi kalian tetapkan ini berapa kali perulangan sesuai dengan inputannya. Tapi nanti pada saat kalian bicara tentang metode numerik, yang kalau kemarin sempat saya singgung itu adalah galat gitu, nggak bisa. Yang bisa kita tetapkan sebagai dasar dari iterasinya sebagai perulangannya itu adalah nilai hasil hitungnya. Jadi selisih yang diduga inilah yang menyebabkan error gitu. Menyebabkan kesalahan dalam 0,00000 sekian misalkan begitu. Dia akan ngulang terus. Nah, kalian bisa membuat eksperimen kalau galatnya saya perkecil, kira-kira berapa lama tuh si sistem itu, si komputer itu bisa mendapatkan solusinya. Bagaimana karakter solusinya? Kalau ini saya perbesar hanya 0,1, apa hasilnya? Itu eksperimen, variabelnya didefinisikan. Kalau eksplorasi, enggak. Kalian bisa aja menggali pada kedalaman tertentu, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan variabel yang menurut kalian itu ini menarik untuk digali. Sehingga setiap orang itu mungkin saja tertarik dengan hal-hal yang berbeda. Itulah proses eksplorasi. Jadi ketika diberikan sebuah tema tertentu, kalian diminta untuk buat makalah gitu ceritanya. Temanya tentang ini. Nah, kalian mendalami satu tema tertentu dan oh seru juga. Ada yang sampai pada akhirnya dia menjadikan itu sebagai sarana untuk menemukan ide skripsi, misalkan begitu. Karena eksplorasi itu tidak terikat pada sebuah variabel, tapi kita mengeksplorasi. Nanti kalau ketemunya emas, syukur dapat. Kalau cuman ketemunya tembaga, nikel, macam-macam, ya itulah definisi eksplorasi. Dalam konteks ini, apa yang kalian eksplorasi? Ya sumber-sumber belajar. Sumber belajar. Kalau eksperimen berarti kalian melakukan proses percobaan, berarti kan ya? Itu eksperimen. Tapi itu masuk dalam kategori eksplorasi. Atau kalian hanya melakukan interpretasi dari data. Kalau eksplorasi, kalian sebagai posisinya adalah primer begitu, eksperimen juga sama. Kalau interpretasi data boleh jadi ini sudah ada orang yang melakukannya. Nah, kalian ambil datanya, kalian coba interpretasi. Hasilnya seperti apa dan bagaimana. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan investigasi. Makanya saya katakan dalam inquiry, investigasi itu menjadi langkah utamanya. Dan porsi waktunya harusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalaulah boleh diurutkan, maka yang porsi waktunya lebih banyak tuh investigasi harusnya. Yang nomor 2, orientasi. Jadi kenapa orientasi, Pak? Karena kalau orientasi gagal, siswa nggak akan sampai pada fase investigasi.
Ya karena orientasinya gagal, lawan siswa nanti mau mikir apa begitu. Maka perlu hati-hati dalam fase ini. Yang keempat, kesimpulan. Lihat, kesimpulan dari siapa ini? Ini kesimpulan dari hasil investigasi. Kesimpulan yang berkaitan dengan, kesimpulan, lihat, yang berkaitan dengan rumusan hipotesis. Ini sengaja saya dekatin posisinya nih. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Artinya rumusan hipotesis itu nanti harusnya menghantarkan siswa pada inferensi hipotesis. Dia punya kesimpulan tersendiri itu. Apakah jawaban yang dia temukan dari hasil investigasi itu menguatkan hipotesisnya? Aktivitas dia selama berinvestigasi itu menguatkan hipotesis atau malah melemahkan hipotesis? Sehingga nanti kalau di statistika itu muncullah hipotesis itu ditolak atau diterima. Orientasinya itu. Jadi kesimpulan yang muncul di sini ini adalah kesimpulan sebagai hasil dari investigasi. Atau bisa juga nanti keluarnya dalam bentuk solusi atau teori. Ya, teori itu berarti kerangka yang kemudian kalian konstruksi sebagai hasil dari investigasi. Apapun bentuknya. Oh ternyata kita bisa saja loh. Jadi pola ketika menyusun strike sama crossover di dalam jaringan itu didefinisikan kan, misalkan urutannya seperti apa dan bagaimana. Tapi kemudian ternyata kita boleh kok ngacak gitu misalkan ya, asalkan konsisten. Kita harus paham urutan acaknya di kabel yang satu dengan kabel yang lain. Sehingga nanti definisi crossover-nya itu juga lebih jelas begitu. Itu teori yang kalian dapatkan dari hasil eksperimen, eksplorasi atau interpretasi data. Nah, kesimpulan ini nanti di follow up dengan diskusi. Jadi kalau kesimpulan ini sifatnya kelompok atau ya kecil gitu ya ceritanya ya, karena ini boleh jadi berbasis individu masing-masing kalian atau berbasis kesepakatan kelompok gitu. Diskusi ini sudah melibatkan elemen yang lebih besar. Berarti kalau diskusi itu ini levelnya level kelas lah begitu. Jadi siapa? Silakan kelompok satu. Jadi apa yang kemudian menjadi problematikanya? Dijelasin kelompok satu. Nanti kemudian disanggah kelompok dua. Artinya adalah sebenarnya fase diskusi yang dimunculkan dalam konsep inquiry ini tujukan agar kemudian apa-apa yang dibawa pulang ke rumah oleh masing-masing siswa itu disepakati oleh keseluruhan kelas gitu. Jadi masing-masing kita itu punya kesimpulan yang setidaknya irisannya besar. Walaupun mungkin nanti dari hasil investigasinya muncul banyak fenomena yang berbeda, tetapi guru punya momentum untuk bisa menyamakan persepsi terhadap solusi dari situasi dan kondisi yang disajikan di awal tadi. Sehingga itulah yang akan siswa pahami sebagai konsep materi yang dipelajari pada kesempatan kali ini. Makanya kemudian ketika bicara tentang inquiry itu, solusinya, ya permasalahannya itu memang disajikan oleh guru untuk orientasi. Akan tetapi nanti siswa itu punya kewenangan untuk bisa menentukan apa pertanyaan rumusan hipotesis yang itu mereka dapatkan dari situasi yang disajikan. Ini seringkali disebut sebagai konseptualisasi masalah di sini itu. Sehingga dari situ siswa diarahkan untuk bisa melakukan investigasi. Begitu aja seterusnya. Nah ini yang kemudian disebut sebagai inquiry. Mudah-mudahan kebayang ya. Nah yang kedua itu adalah apa yang kemudian disebut sebagai discovery. Discovery dan inquiry itu kabarnya ya masih berkerabat dekat lah ya. Karena tahapannya juga nyaris nggak jauh berbeda. Hanya saja di dalam discovery dimulai dengan penyajian stimulus, pembelian stimulus. Kalau tadi bahasanya di inquiry itu orientasi. Kalau di dalam bentuk orientasi macam-macam kan ya. Dan boleh jadi
bentuk yang sama itu juga diberikan pada discovery. Ya bisa dengan tantangan, bisa dengan simulasi, bisa dengan permasalahan gitu. Mungkin itu stimulasi. Artinya karena tujuan dari penyajian stimulus itu adalah menghadapkan siswa pada suatu kebingungan tertentu. Kebingungan itu kemacetan itu juga jadi masalah gitu. Makanya kalau di Kota Bandung itu berapa kali terjadi proses rekayasa lalu lintas itu. Karena gusur udah nggak mungkin gitu ya. Mulai mengurangi jumlah kendaraan bermotor sudah ada genap ganjil tapi tetap nggak laku gitu. Hari Sabtu Minggu tetap aja jalur ke arah atas, Setiabudi atas, Lembang macetnya juga sama aja. Karena orang di plot genap ganjil ketika masuk ke tol di Bandung gitu. Mereka masuk dari Baros Cimahi. Cimahi nggak buat aturan genap ganjil. Selesai kan begitu ceritanya, urusannya begitu ceritanya. Aman, jadi nggak apa-apa, nggak keluar dari Paster, nggak keluar dari Buah Batu gitu. Keluar dari Baros gitu. Ada Baros satu atau yang lain gitu ceritanya. Nah, habis itu masuk Bandung lewat dalam kota, selesai kan urusan. Jadi tetap macet gitu karena ada satu kondisi yang kemudian tidak ideal yang terjadi. Nah, siswa diarahkan untuk bisa mengidentifikasi masalah. Nanti dari proses mengidentifikasi masalah itu, siswa kemudian diminta untuk mengumpulkan data. Terkait apa? Terkait permasalahan yang tadi dia identifikasi. Makanya tahapan pemberian stimulus ini harus clear agar siswa bisa menemukan apa masalahnya. Kalau siswa bisa menemukan apa masalahnya, nggak jadi masalah ketika siswa harus mengumpulkan data. Jadi dia cari tahu apa penyebab kemacetannya. Aman kan ya sebenarnya ya. Ya mau pakai teori punyanya siapa, kayak wah tapi kan dia sudah punya argumentasi dasar begitu ya. Sama halnya ketika kalau kalian ingat cerita tentang kacang hijau dan kapas basah yang sempat saya ceritakan di pertemuan sebelumnya itu, ya kan sama kan ya. Apa masalahnya? Masalahnya, oh kenapa kok batang kecambah yang disimpan di dalam ruangan itu jauh lebih panjang, lebih tinggi dibandingkan dengan batang kecambah yang disimpan di luar ruangan. Kenapa kok bisa begitu? Nah, nanti kan siswa membangun suatu dugaan, itu masalah yang dia identifikasi, dia eksplorasi di sini, entah itu dengan mengumpulkan informasi, dia baca buku gitu ceritanya, atau bisa jadi dia melakukan observasi. Ini susah kalau observasi dalam kasus batang kecambah. Kenapa susah? Ya karena waktunya lama. Dia tiap hari harus mengumpulkan data berapa banyak terjadi pertambahan panjang batang kecambah. Tapi proses di kedalamannya kita tidak bisa tahu. Wawancara, nah ini bisa kita lakukan kalau untuk kasus itu. Dalam kasus kemacetan, nah bisa juga baca-baca gitu. Observasi bisa. Jadi kalian mungkin nongkrong di jalan tertentu, kalian buat pencatatan berapa kendaraan yang lewat dan kenapa kemudian di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu terjadi perbedaan volume kendaraan. Atau selain hari per hari, kalian hitung jam per jam. Oh ya kalau misalkan jam berangkat, misalkan jalur Setiabudi itu yang macet yang turun. Tapi kalau udah siang, wah itu rata-rata yang ke atas. Macam-macam. Kalian observasi. Sampai kalian buat wawancara juga, gitu ceritanya. Terhadap apa yang kemudian menyebabkan kemacetan. Gitu. Sampai nanti pada akhirnya kemudian pengumpulan data itu harus berdampak pada proses pengolahan data. Datanya diolah, sehingga di sini kita bisa membuat generalisasi pengetahuan baru. Kalau misalkan di tahapan ini kita mau langsung kaitkan kemacetan itu dengan situasi yang nanti akan muncul dalam bandwidth,
Bisa aja. Artinya nanti di sini mereka lebih punya orientasi, oh berarti ini macetnya ini ngobrolnya itu hanya sebatas sebuah situasi aja, sebuah ilustrasi gitu, kemacetan jalan raya. Tapi yang sedang kita obrolkan itu adalah sebenarnya situasi lalu lintas dalam jalur transportasi digital, bandwidth-nya misalkan begitu. Bisa-bisa saja, sehingga nanti ketika data itu diolah, dapatlah kemudian informasi yang berhubungan dengan apa sih yang sedang terjadi sebenarnya pada saat kemudian, kenapa kemudian akses jalur web kita itu terbatas. Kalian bisa jelaskan tuh dengan suatu ilustrasi begitu, ini jalan kecil, tapi yang mau masuk banyak, macet lah gitu. Terus solusinya apa? Ya jalannya diperbesar, atau ciptakan jalur yang lain, misalkan begitu. Jadi kita bisa menjelaskan satu situasi yang tidak tampak, kan kalau ngobrolin tentang layer transportasi itu nggak kelihatan ya dalam dunia digital, tapi kita bisa ilustrasikan itu seperti hal jalan raya biasa atau keran air misalkan begitu, dan macam-macam. Dan itu memudahkan orang untuk bisa memahaminya. Dari situ nanti baru kemudian kita membuat pembuktian. Pembuktian itu artinya adalah pada saat sampai kita membuat generalisasi pengetahuan baru, ini sifatnya masih hipotesis sebenarnya di sini. Hipotesis yang levelnya sudah lebih tinggi dari hanya sekedar sebuah dugaan biasa. Kalau dugaan biasa itu didasarkan pada pernah terjadi di Ilkom gitu, sampai kemudian dilacak siapa yang pakai netcut. Terus untuk kepentingan apa? Ternyata dia pakai cuma buat download film, video. Wah, kan kemudian dilarang gitu. Artinya ya kalau dalam situasi lalu lintas, netcut itu kayak mereka yang pakai VVIP itu. Ya ada yang memang karena dibatasi, jadi yang lain itu nggak boleh. Sementara ini prioritas jaringan diperuntukkan untuk kepentingan ini dulu aja. Kan sama kayak VVIP ya. Pengguna jalan tuh kalau udah nguing ambulan misalkan begitu, minggir, ambulan jalan duluan, jas gitu ceritanya. Tapi kalau ada yang nggak mau gimana, ya bisa berurusan dengan polisi gitu ceritanya. Macam-macam kan ya. Ya nanti kalau dalam realitanya seringkali di dalam dunia lalu lintas itu ya orang nakal gitu. Dia nggak punya kepentingan apa-apa, cuman dia malas macet-macetan, dia sewa patroli pengawal. Nggak mahal kok nggak salah, paling berapa ratus ribu lah begitu. Kalau cukup punya uang ya sudah, kasih aja itu gitu ceritanya. Dari polisi atau dari Departemen Perhubungan jadi gitu. Karena itu jadi satu hal yang dibisniskan kemudian, tidak selamanya benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Ya tapi biarlah itu jadi bahasan dalam kajian yang lain. Kalau kita kan ngobrolnya, kita mau cari ilustrasi apa, oh ini netcut nih, oh berarti ini VVIP jalurnya ya, ambulan, maka diprioritaskan begitu kan. Sementara kalau yang lain, oh macam-macam nantinya, termasuk keamanan data, itu juga kan mengandalkan kondisi yang hampir serupa, di mana kemudian suatu file, jaringan tuh dibanjiri dengan banyak atau ribuan serangan gitu, cladding gitu misalnya, dan macam-macam ya yang lainnya. Nah pada akhirnya nanti ini baru kemudian kita bisa tarik satu kesimpulan. Nah ini alurnya dalam discovery kurang lebih akan seperti ini. Terus apa bedanya Pak dengan inquiry berarti? Kalau secara sederhana, maka saya bisa katakan kalau discovery itu kalian menciptakan masalah yang sebenarnya solusinya itu kalian sudah tahu. Dan kalian berusaha untuk menggiring siswa untuk mendapatkan solusi yang sama. Kita menggiring siswa untuk bisa mendapatkan solusi yang sama. Sehingga hasil akhir dari sajian stimulus itu boleh jadi itu sesuatu hal yang ya tidak jauh berbeda lah antara masing-masing kelompok, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk bisa membaurkannya
Sehingga nanti hasil akhir yang didapatkan oleh siswa untuk dibawa pulang itu jauh lebih sederhana gitu. Ya, kasarnya begitu. Kalian sajikan satu situasi yang kemudian mengandung suatu masalah dan kalian menggiring siswa agar kemudian siswa itu mendapatkan solusi seperti yang kita harapkan. Artinya kemungkinannya solusinya bentuknya tunggal. Nah, kira-kira begitu. Sementara ketika dalam inquiry, kita nggak mengarahkan siswa, makanya nanti ada bahasanya itu inquiry terbimbing. Ya, sebagian orang menganggap inquiry terbimbing itu tidak jauh berbeda dengan discovery. Karena diarahkan siswanya. Sementara kalau aslinya inquiry, itu siswa punya kebebasan untuk melakukan investigasi. Jadi boleh jadi solusi yang dia dapatkan itu berbeda dengan apa yang kita pernah dapatkan. Makanya diakhiri dengan proses diskusi kalau di inquiry. Itu kan ya kalau kalian ingat tadi itu. Agar apa? Agar kita bisa menambal yang bolong, melengkapi yang belum lengkap, atau mengurangi yang kemudian terlalu berlebihan agar konsep yang dibawa pulang itu tidak terlalu kompleks dan semuanya mampu membuat pemahaman terkait dengan apa yang disepakati tadi begitu. Nah, kalau discovery enggak begitu. Makanya seringkali discovery itu disajikan, discovery dan inquiry lah terutama ya, ini disajikan untuk pembelajaran di awal-awal. Jadi ketika pembentukan konsep awal, nah bisa pakai kedua materi. Cuman bedanya itu tadi aja. Kalau inquiry itu siswa dilepas untuk melakukan penyelidikan, sementara di discover. Sehingga karena dilepas, memungkinkan solusi akhirnya nanti akan berbeda-beda. Walaupun tetap punya irisannya begitu ya. Tapi akan sedikit sekali lah yang mungkin sama banget. Gitu. Sementara kalau di discovery, kemungkinannya justru punya banyak irisan yang sama. Karena kita ingin mengarahkan siswa sampai pada kesimpulan yang sama seperti apa yang kemudian kita bayangkan. Itu discovery. Oke ya. Nah, yang kemudian ini tadi apa bedanya antara discovery inquiry. Jadi kalau secara konseptual teoritisnya perbedaan antara discovery inquiry itu dibedakan dari problem, proses dan solusinya. Artinya siapa yang menyajikan masalahnya? Bagaimana prosesnya, dan seperti apa solusinya. Gitu. Siapa yang mendefinisikan masalah, proses, dan solusi. Nah, itu digambarkan dalam pola yang seperti ini. Jadi, kalau dalam level yang paling rendah itu, ya ini guru yang nyajiin masalah, guru yang mengarahkan prosesnya, artinya guru yang ngejelasin, begitu, bagaimana caranya. Jadi, saya ngasih kalian masalah, saya juga yang jelasin gimana proses solusinya, sehingga ketika dapat solusinya, kalian tinggal mengulang cara yang tadi sudah saya contohkan. Itu levelnya rendah banget dalam kasus ini ya. Tetapi kalaulah diurut, maka discovery itu berada di level yang ini. Sementara ini adalah inquiry. Discovery guru yang nyajiin masalahnya. Clear itu. Berupa apa? Stimulasi tadi ya. Berupa stimulasi. Tapi kemudian yang menjalaninya siswa, yang merangkai solusinya juga siswa. Tapi di dalam inquiry, itu siswa yang kemudian mengungkap permasalahannya menurut versi mereka. Makanya jatah kita hanya menyajikan orientasinya saja. Mengorientasikan siswa pada suatu permasalahan begitu. Proses yang lainnya itu dilakukan oleh siswa. Jadi dominasinya lebih banyak di sana gitu dibandingkan dengan kalau yang discovery begitu ya. Ini yang menjadi pembeda antara discovery dan juga inquiry. Nah, yang ketiga itu adalah apa yang kemudian kita pahami sebagai problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, kalau PBL itu sudah kekunci itu.
Jadi si orientasi tadi itu harus mengandung sebuah permasalahan, dan masalah itu berbeda dengan soal. Soal itu suatu masalah, tapi kemudian tidak bisa dikatakan kalau masalah itu sama dengan soal begitu. Jadi lebih tepatnya studi kasus mungkin ya. Kalian saya minta untuk nonton video tentang pembelajaran yang tidak efektif misalkan begitu ya. Terus setelah itu saya minta kalian untuk membuat analisis. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Studi kasus itu sifatnya itu. Dalam konteks strategi pembelajaran. Nah, dalam hal ini orientasi masalah itu nanti di follow up dengan identifikasi pengetahuan. Identifikasi pengetahuan ini itu berhubungan dengan apa yang ada dalam diri siswa. Jadi dia sudah punya apa untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu ceritanya. Makanya karena alasan inilah, alasan nomor 2 ini, PBL itu tidak bisa digunakan untuk pembelajaran di tahapan awal. Jadi ini kalian belum tahu tentang algoritma dan pemrograman, tapi langsung pakai PBL nggak boleh, nggak bisa gitu ceritanya. Biasanya PBL itu digunakan di pertengahan, setidaknya ada pengetahuan yang cukup lah yang mendasari siswa untuk bisa menyelesaikan permasalahannya berdasarkan intuisi dia. Ada pengetahuan yang cukup gitu. Entah itu berkaitan langsung dengan materi yang diajarkan atau boleh jadi yaitu pengetahuan dari mata pelajaran yang lain. Ya misalkan ketika bicara tentang fungsi if gitu, bisa saja kemudian kan dikaitkan dengan dulu ketika kemudian belajar tentang aplikasi pengolah angka, pernah kan di Excel belajar tentang if ya. Nah, itu gimana nulisnya? Ini kalau misalkan dibuat panjang, kan bisa pengalaman tentang fungsi if itu dijadikan dasar untuk merancang, menjelaskan situasi yang ada dalam percabangan misalkan begitu. Nah, itu bisa. Jadi yang satu konteksnya aplikasi pengolah angka, yang satu konteksnya pemrograman. Bisa gitu. Atau dalam hal matematika bisa logika, kan ada if, jika, maka begitu. Jadi dikaitkan dengan logika. Itu enggak apa-apa. Jadi identifikasi pengetahuan itu berhubungan dengan dasar pengetahuan yang nanti menghantarkan siswa pada solusi yang mungkin dia temukan. Pada solusi yang mungkin dia temukan. Gitu. Jadi kalau dia nggak punya pengetahuan, udah gagal udah pembelajaran kalian gitu. Jadi ya siswa mau ngapain lagi gitu. Apalagi kalau masalah yang diorientasikan itu bukan masalah tapi soal gitu ya. Soal. Jadi apa yang dimaksud dengan misalkan apa yang dimaksud dengan ya anggaplah kita punya suatu teori perkembangan Piaget gitu. Itu soal itu. Sehingga dengan dia baca buku sekali langsung selesai. Karena kita tidak sedang menjawab soal, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kompleksitas masalah pastinya akan lebih banyak dibandingkan dengan hanya sekedar soal saja. Identifikasi pengetahuan itu nanti di follow up dengan identifikasi pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ini hampir sama dengan questioning kalau di fase inquiry. Hampir mirip. Cuman ini hadirnya di dalam pembelajaran berbasis masalah. Nanti identifikasi pertanyaan itu di follow up dengan pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini sebenarnya memposisikan seolah-olah problem based learning itu harus dikerjakan secara berkelompok. Sebenarnya enggak gitu. Ya tergantung kompleksitas masalahnya. Kalau misalkan ini terlalu kompleks gitu, ya mungkin perlu dijadikan kelompok sehingga nanti
ada porsi dari masing-masing kelompok itu untuk berbagi peran, siapa menyelesaikan tugas yang mana gitu. Tapi kalau kompleksitas masalahnya sederhana, relatif ringan begitu, ya sudah, secara individual juga jadi begitu. Sehingga apa-apa yang harus diselesaikan itu ya diselesaikan oleh satu orang saja, nggak ada masalah begitu. Kalau misalkan situasi dan kondisinya demikian. Nanti dari pembagian tugas ini muncullah proses pencarian solusi, yang kalau dalam istilah inquiry inilah investigasi. Kalau dalam istilah apa namanya discovery, ya mungkin ini mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai pada pembuktian, pencarian solusi. Dari pencarian solusi ini muncullah sharing solusi. Ini proses diskusinya. Kenapa? Ya karena boleh jadi setiap siswa, setiap kelompok itu punya solusi yang berbeda untuk menanggapi suatu kondisi yang sama. Dia punya solusi yang berbeda untuk menanggapi suatu kondisi yang sama. Nah, itulah yang nanti dijadikan sebagai alat diskusinya. Sehingga ada pembauran informasi, ada pembauran solusi yang mungkin bisa ya persepsinya disamakan begitu. Mungkin tidak menjadikan, kita tidak cari solusi tunggal, tapi ternyata bisa juga, bisa solusi dengan cara ini, bisa dengan cara yang begini, bisa juga dengan cara yang begini. Itu target dari PBL sebenarnya. Sehingga nanti pada akhirnya solusinya itu dirumuskan agar kemudian bisa ada sesuatu yang nanti pada akhirnya dibawa pulang. Ya targetnya adalah sebenarnya dari aktivitas ini, kalau kalian pahami dari awal tadi, maka kita akan menemukan bahwasannya proses pembelajaran dengan menggunakan inquiry, discovery, ataupun problem based learning itu selalu mengarah pada proses penarikan kesimpulan yang nanti diakhiri dengan refleksi, terutama untuk inquiry dan juga problem based learning. Gitu. Kenapa? Ya karena disitulah kemudian proses pembelajaran itu berada di tahapan metakognitif, di mana siswa tahu apa yang sudah dia tahu, dan siswa juga tahu bagian mana yang mereka belum tahu. Sehingga itu memudahkan bagi siswa untuk mencari tahu lebih jauh, belajar mandiri begitu, dan memudahkan bagi guru untuk membuat peta pengetahuan siswa. Mana yang ini perlu diuraikan lebih lanjut. Oh ini sudah cukup nih, sudah sebagian besar siswa tahu. Tapi tidak bisa tertolak, itu hilang ya. Ya karena kalau dalam pembelajaran itu seringkali kita menggunakan model sebagai acuan pembelajaran, akan tetapi hanya sebatas sintaks saja. Komponen terdalam dari sintak, yaitu esensi dari setiap langkahnya itu kadang-kadang tidak terevaluasi dengan baik. Sehingga ada kesan apapun metode pembelajarannya, hasilnya begitu-begitu juga. Gitu. Maka balik lagi gitu, ke pembelajaran seperti biasa. Nah ini adalah apa yang kemudian bisa kita pahami terkait dengan masalah pembelajaran berbasis masalah. Sehingga nanti di sini muncullah yang keempat, yaitu pembelajaran berbasis project gitu. Atau biasanya sering disebut sebagai project based learning, disingkat PJBL, project based learning, untuk membedakan dengan yang problem. Kalaulah kemudian problem based learning itu dilakukan, dihandle itu hanya untuk ya 2 kali pertemuan atau bahkan 1 pertemuan selesai, artinya masalah itu hanya tersaji untuk 1 pertemuan saja. Di pertemuan berikutnya kalau masih mau pakai problem based learning, ya sudah pakai sajikan lagi masalah yang baru. Sementara kalau proyek enggak, sifatnya lebih panjang waktu untuk bisa menyelesaikan proyeknya begitu. Dan ini sekali lagi saya katakan berbeda dengan metode proyek. Kalau metode proyek, materi disajikan terlebih dahulu, baru kemudian proyek dimintakan di akhir.
sebagai tugas besar begitu. Itu metode proyek. Tapi kalau pembelajaran berbasis proyek nggak begitu. Makanya di tahapan pertama pembelajaran berbasis proyek itu dimulai dengan memulai pembelajaran dengan sebuah pertanyaan yang menantang. Beberapa literatur mengistilahkan tahapan pertama ini dengan big question. Jadi kita perlu menyajikan pertanyaan besar yang menggugah solusi kreatif dari sisi siswa. Dalam situasi pandemi ini, kira-kira media pembelajaran yang seperti apa sih yang dipandang cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran siswa? Gitu. Jadi big question ini itu menjadi cikal bakal. Berbeda dengan yang 3 yang sebelumnya. Orientasi, begitu ya. Entah itu dengan tantangan, entah itu dengan pernyataan masalah, atau simulasi, atau langsung orientasi pada masalah. Nggak ada pilihan lain. Tinggal nanti masalah penyajiannya saja. Atau stimulasi. Jadi ada objek yang itu diciptakan dan itu diawali oleh guru. Nah, sementara kalau di pembelajaran berbasis proyek, ini guru hanya menyajikan pertanyaan yang menantang. Akan tetapi, pertanyaan yang menantang ini terikat dengan konsep yang nantinya akan kita pelajari. Jadi ketika bicara tentang media, maka nanti ini mungkin ada apa yang disebut dengan storyboard. Nanti ada yang disebut dengan animasi, misalkan begitu ya. Kemudian nanti ini ada yang berhubungan dengan visualisasi. Ada yang kemudian bicara tentang ruang kosong. Ada yang bicara tentang narasi. Dan macam-macam. Nah, ini materi yang mau kita sampaikan. Artinya adalah pertanyaan itu harus mengarah pada jawaban yang nantinya jawaban itu melibatkan elemen-elemen ini. Jadi ketika bicara tentang memulai pembelajaran dengan pertanyaan menantang, bayangkan apa yang nanti akan menjadi jawaban siswa itu sesuatu yang melibatkan materi yang akan kita sajikan. Sehingga beberapa hal yang nggak melibatkan itu bisa dianulir. Terlalu sederhana. Apalagi? Gitu kasarnya. Sehingga nanti dari situ kan muncul ya banyak pilihan. Nanti ini Pak media yang kemudian seperti halnya ruang guru, misalkan begitu. Jadi ada materinya, ada naratornya dalam bentuk physically, kelihatan gurunya lagi ngajar, kemudian ada animasinya di dalamnya, misalkan begitu. Terus apa lagi selain itu? Atau nanti bicara tentang terus media apa yang bisa kita gunakan untuk bisa mengembangkan aplikasi seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan media seperti itu. Gitu. Nah, kalian gali-gali aja, itu di follow up di tahapan yang pertama, yaitu memulai pembelajaran dengan pertanyaan yang menantang. Bukan perkara mudah, membuat pertanyaan yang nanti jawabannya itu mengarahkan siswa pada orientasi materi, tapi siswa nggak tahu itu. Nah, dari situ nanti kan muncul tuh jawabannya itu, misalkan 1 PPT, misalkan begitu. Dia ngembanginnya pakai PPT, 1 pakai Powtoon, 1 pakai Animaker, pakai apalagi yang lainnya, Canva dan kawan-kawannya. Dari situ baru kemudian mereka merencanakan dan mendesain proyek yang akan dilakukan. Jadi kasarnya ini sudah hampir mirip dengan storyboard, tapi bukan storyboard. Jadi kasarnya dia punya narasi untuk bisa dijelaskan. Jadi nanti media mau kita kembangkan tuh Pak, melibatin beberapa elemen. Misalkan ada elemen games gitu, nanti ada yang buat sampai seperti itu. Dia jelaskan tuh. Dia buat rencana dan desain proyeknya secara umum. Mungkin desain proyek itu kasar. Karena nggak rapih, elemennya juga nggak lengkap.
kecuali yang mereka yang pernah belajar tentang storyboard atau storyline gitu. Tapi itu sudah cukup untuk bisa menyusun jadwal aktivitas. Jadwal aktivitas itu oke, kalau begitu nanti kita akan coba buat jadwal ya. Selama 1 pekan ke depan, saya mau nanti kalian rapihkan storyboard kalian. Maka di akhir pembelajaran ini, sebelum waktu berakhir, kalian kasih kerangka acuan storyboard itu seperti apa dan bagaimana. Jadi mereka akan ngerapihin yang ininya nantinya. Nah, yang itu nanti akan mereka laporkan di pertemuan minggu depan. Materi storyboard selesai gitu. Terus apa lagi? Oh, nanti animasi. Terus saja. Yang nantinya tugas kita adalah memonitoring kemajuan dalam penyelesaian proyek. Yang memonitoring ini punya 2 aktivitas. Yang satu adalah bicara tentang materi, karena materi itu tersaji beriringan dengan perkembangan proyeknya. Jadi ketika bicara tentang animasi, maka kalian bahaslah animasi itu di situ. Bagaimana cara mengembangkan animasi, memanfaatkan aplikasi yang tersedia, atau hanya dengan melibatkan PowerPoint aja. Oh, macam-macam. Kalian bahas materinya itu. Dan satu lagi, ini kontrol terhadap perkembangan proyek. Kontrol perkembangan proyek. Nah, kalaupun memang nanti mau ditambahkan 1 pertemuan, ini bicara tentang konsultasi. Jadi materi sudah kalian sampaikan, anggaplah ya misalkan ini setelah susun jadwal, storyboard sudah selesai, mereka progres tentang storyboard, sekaligus sarana konsultasi di situ. Kita evaluasi itu, mana yang lebih, mana kurang, dan kawan-kawan, kemudian di akhir pertemuannya, kalian bisa sisipkan materi yang berhubungan dengan progres berikutnya, anggaplah animasi. Jelasin animasi. Tagihan di pekan berikutnya itu adalah tentang animasi. Yang nanti sama di pekan berikutnya konsultasi lagi. Nanti kan kita bisa atur, oh ini ada yang belum selesai, apa masalahnya? Kita buat pendampingan misalkan begitu ya. Begitu aja seterusnya, sehingga seiring dengan berjalannya waktu materi terselesaikan, proyek terselesaikan. Apa bedanya Pak dengan yang lain atau dengan metode yang sebelumnya? Dengan metode proyek beda banget. Kalau di dalam metode proyek itu kan siswa belajar ya kayak disuapin begitu ya, disuapin. Artinya disuapin itu tidak ada kebutuhan untuk mengetahui sesuatu, tapi dikasih sesuatu. Sama kayak kalian beginilah. Kalau bukan karena korban kontrak mata kuliah, boleh jadi kalian nggak belajar tentang strategi pembelajaran gitu. Kalau diberikan pilihan bebas begitu. Cuman karena ini mata kuliah wajib, mau nggak mau kalian kontrak gitu ya. Dan kalian harus masuk begitu dalam proses pembelajarannya. Itu kalau metode proyek. Jadi di akhir nanti kalian diminta untuk buat proyek gitu. Tapi kalau di problem project based learning, karena materi disajikan beriringan dengan perkembangan proyek, boleh jadi, dan menurut saya ini yang berkemungkinan dialami oleh sebagian besar siswa. Muncul pertanyaan, anggaplah berhubungan dengan storyboard. Tapi bagaimana merepresentasikan narasi dalam sebuah storyboard? Karena di format storyboard nggak ada Pak narasinya. Dia hanya bicara tentang desain, nanti ini elemennya apa, ini apa, ini apa, misalkan begitu. Artinya pertanyaan yang diajukan siswa itu sangat berkaitan erat dengan proyek yang sedang dia kerjakan. Nah, ini masuk ke dalam kategori kontekstual. Jadi dia bertanya karena ada masalah yang sedang dia hadapi begitu. Dan ini punya dampak pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau dia bertanya hanya sekedar karena rasa ingin tahu saja. Atau karena ingin mengisi kekosongan begitu ceritanya. Dia nanya. Tapi karena ada dasar ketidaktahuan dia, maka dia bertanya.
Dia nggak ngerti untuk ngerjain proyek yang ini, bagian yang ini dia tanya. Lebih bagus kan ya? Karena sangat kontekstual. Nah, ini yang dikabarkan menjadi jaminan kualitas dari pembelajaran berbasis proyek. Begitu saja. Sampai nanti pada akhirnya dilakukanlah pengujian dan penilaian produk hasil. Ini udah di akhir-akhir pertemuan. Dan nanti di pertemuan yang langkah berikutnya ini evaluasi proses secara keseluruhan. Ini kalau dalam bahasa yang lain disebut sebagai refleksi sebenarnya. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Jadi kalau proses secara keseluruhan itu, ini yang di monitoring itu dua berarti. Yang satu bicara tentang materi, apakah cukup nggak materi yang tersaji untuk bisa mendampingi penyelesaian proyek. Yang kedua, ini bicara tentang proyeknya. Nah, ini yang kemudian evaluasi secara keseluruhan gitu ceritanya. Kalau ini kita hanya menguji hasilnya gimana, menilai kualitasnya dan kawan-kawan. Sehingga di antara keenam langkah ini yang akan memakan waktu lebih banyak itu adalah yang ini. Kalau kita punya saat pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16, anggaplah begitu, ini kalau dipotong dengan UTS UAS jadi cuma punya 14 kali pertemuan begitu, maka boleh jadi pertemuan apa ya ini 1, 2, 3 ini 1 sampai 3 ini bicara tentang pertemuan ini dari 14 itu mungkin ini bisa jadi 10. Menguji hasil, ini 2 misalkan begitu, yang satunya 1, 14 tuh gitu 6. Sehingga yang lainnya itu buat UTS UAS begitu ceritanya. Maka ini yang punya porsi lebih besar begitu dalam pembelajaran berbasis project gitu. Kasarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau problem based, makanya tadi saya katakan kalau PBL lingkup masalahnya itu ini di hanya 1 sampai 2 pertemuan saja. Kalau PJBL ini project based learning ini bisa sampai 14 kali pertemuan. Ya tidak mungkin 1 karena proyek apa yang dikerjakan selesai dalam 1 kali pertemuan dan tahapannya nggak kelihatan kapan kita monitoringnya, kapan nanti mereka justru jadwal aktivitas gitu, nggak kelihatan gitu. Sehingga dalam konteks ini pasti ini akan lebih dari 5, ya saya tuliskan 5 sampai dengan 14 aja. Tapi ada lagi yang lebih besar dari pembelajaran berbasis project gitu. Kalau di SMK itu disebutnya sebagai teaching factory atau TEFA. Teaching factory. Artinya adalah kalau PBL itu hanya berhubungan dengan satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan itu saja. Problemnya, level problemnya itu begitu. Kalau project base itu level problemnya itu mata kuliah. Jadi seluruh materi yang akan dibahas dalam mata kuliah itu dimunculkan dalam bentuk pertanyaan yang menantang. Tapi teaching factory bukan hanya mata kuliah atau mata pelajaran lagi, tapi sudah melibatkan integrasi dari beberapa program keahlian. Misalkan yang tata boga dan tata busana itu buat produknya. Maka nanti muncul di situ proyek PJBL, Project Based Learning, yang berhubungan dengan produk tertentu. Tata boga nanti dia ya membuat produk makanan tertentu yang ya unik begitu, sehingga menarik, yang melibatkan kearifan lokal gitu. Demikian juga yang tata busana, kekhasannya ada begitu ceritanya. Nanti produk itu didesain oleh multimedia agar bisa dapat disajikan dengan cara yang lebih baik. Jadi entah dari sudut pengambilan pencahayaannya, sudut pengambilan gambarnya gitu, sehingga tampil ya memukau. Kan kadang-kadang apa yang kita pahami dalam bentuk gambar itu sangat berbeda pada saat barang itu nyampe gitu. Nah, itu manipulasi multimedia itu ada di situ gitu.
Terus nanti RPL ngapain Pak? RPL membuat sebuah apa? Ya marketplace gitu. Proyeknya untuk produk lokal SMK yang kalian tempati begitu. Kan seru begitu ya. Entah nanti yang pertama itu sistemnya web, tahun berikutnya dengan komponen yang sama tapi berbasis mobile begitu. Macam-macam. Nah, itu disebut dengan teaching factory. Artinya adalah proyeknya mungkin berbeda-beda, tetapi kemudian disatukan oleh sebuah ide yang bernama teaching factory. Nah, itu menjadi keunggulan dari SMK sebenarnya. Ya, walaupun ada beberapa yang berhasil, tapi tidak sedikit juga yang kemudian gagal dalam merumuskan suatu tema besar dalam teaching factory itu. Gitu. Nah, kira-kira begini, ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, maka dari sini akan muncul sebuah diskusi yang menarik ketika bicara tentang ternyata antara inquiry, nanti kemudian ada problem based learning dan project based itu punya irisan. Kan polanya hampir sama ya, yang tidak dilibatkan itu adalah discovery karena beda sendiri. Akan tetapi kalau misalkan bicara tentang inquiry, kemudian problem based dan project based, kita bisa menemukan beberapa irisan di antara ketiganya. Yang secara bebas menjadi kekhasan dari inquiry itu adalah satu, ini dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Ini hampir mirip bahasanya dengan project based, cuman project based yang menantang. Ya cuman kalau dikatakan, kalau tadi bahasanya kan adalah di inquiry itu orientasi. Jadi orientasinya itu dalam bentuk pertanyaan, bisa tantangan tadi ya, atau simulasi, atau misalkan memang langsung dinyatakan dalam bentuk masalah. Gitu. Nah, inquiry itu berfokus pada proses penemuan juga sama. Cuman penemuannya itu agak berbeda karakteristiknya dengan discovery. Kalau discovery itu siswa menemukan apa yang kalian selaku guru itu sudah temukan, sehingga kalian melakukan proses pembimbingan agar siswa itu menemukan seperti halnya yang sudah kalian temukan. Itu discovery. Kalau inquiry enggak. Inquiry menemukan yang boleh jadi itu kalian nggak temukan gitu. Sehingga si permasalahan yang pertanyaan esensialnya itu harus bisa menjangkau sampai pada level itu. Nah, sementara kalau problem based learning itu punya kekhasan itu, ini masalah yang disajikan itu didasarkan pada situasi kehidupan sehari-hari. Yang nantinya harapannya ini dia mengimplementasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Makanya di tahapan yang ketiga ya, itu yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan. Jadi kita udah punya belum pengetahuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, antara inquiry dan problem based itu ada irisan di mana kemudian sama-sama menawarkan permasalahan yang harus diselesaikan. Kan sama ya? Sama-sama dimulai dengan penyajian masalah. Sehingga kemudian dikatakan sama-sama menawarkan permasalahan yang harus diselesaikan. Yang ketiga itu adalah project based. Kekhasan dari project itu ini berupa karya. Entah itu visual atau materi atau multimedia atau apapun. Tapi kekhasan dari project based itu terletak pada hasil akhirnya yang berupa sesuatu. Berupa sesuatu. Karena yang namanya project harus ada wujud kebendaannya. Kalau enggak model lah, paling enggak begitu. Kan model itu visual ya, begitu ceritanya ya. Harus ada, kalau enggak ada apapun ya apa yang dikaryakan gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya program, ya itu juga merupakan sebuah karya, produk. Dan juga proyek dengan waktu yang lebih lama dan variasi solusi. Itu jangka waktu pengerjaannya lebih lama. Tadi ya 5 sampai 14 lah misalkan begitu kalau 16 kali pertemuan. Tapi yang jelas dia tidak selesai hanya dalam 1 atau 2 kali pertemuan. Nggak kena kalau misalkan project base itu digunakan untuk jangka waktu yang sangat pendek. 1 sampai 2 kali pertemuan itu nggak kena untuk project base. Tetapi dia butuh waktu yang lebih panjang
dan variasi solusinya lebih banyak. Karena tadi ya, karena bicara tentang di tahapan pertamanya itu mengorientasi siswa dengan pertanyaan yang menantang, sehingga ide, imajinasi, kreativitas siswa itu dituntut untuk bisa mengembangkan suatu solusi yang lebih imajinatif, sehingga nanti solusinya akan lebih beragam gitu. Nah, irisannya dengan inquiry, ya project based dan inquiry itu sama-sama menekankan pada proses, bukan sekedar pengetahuan. Sama-sama menekankan pada proses, bukan pada pengetahuan. Dengan problem based, ya ini siswa sama-sama membangun solusi dari suatu permasalahan. Sama-sama membangun solusi dari suatu permasalahan. Sehingga nanti irisan ketiganya, ya ini sama-sama berpusat pada siswa, dan sama-sama mendukung pembelajaran aktif dan berpikir kritis. Artinya pembelajaran aktif ini dominasi pekerjaan itu lebih dibebankan kepada siswa. Karena siswa yang lebih banyak berusaha untuk mengkonstruksi sesuatu yang nantinya itu menjadi acuan konsep pembelajaran pada saat itu. Beda dengan yang kita lakukan sekarang. Kan kalau sekarang seutuhnya penyajian materi didominasi oleh saya begitu. Nah, ini teacher center lebih cenderung pada expository, ceramah jadi jatuh-jatuhnya. Nggak ada satupun dari keempat materi yang kita pelajari model itu yang mencerminkan apa yang saya lakukan saat ini. Nah, apakah itu masalah? Ya sejauh yang saya pahami nggak ada masalah begitu ceritanya. Ya cuman mungkin akan jauh lebih baik ketika ternyata melibatkan kalian. Hanya saja saya kesulitan untuk mengontrol tahapan-tahapan dalam model yang tadi barusan kita pelajari kalau itu kita lakukan secara daring. Kalaupun secara luring tidak bisa berakhir hanya sekedar dalam batasan teoritisnya, karena bicara tentang strategi. Jadi harus ada penggambaran khusus berupa pemodelan, jadi kalian praktik mengajar begitu. Nah, itu yang akan lebih memberikan gambaran tentang strategi dari masalah, kemudian muncul dalam bentuk strategi begitu. Nah, ini barangkali yang secara umum bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ini resumenya secara umum akan saya katakan sekali lagi, sampai saat ini tidak ada metode pembelajaran terbaik ataupun model pembelajaran terbaik, tetapi yang ada adalah metode, model, strategi pendekatan yang tepat yang kita gunakan pada situasi dan kondisi yang tepat juga. Jadi nggak ada kantong Doraemon gitu. Yang apapun itu selesai gitu. Ya bahkan kantong Doraemon pun ada situasi di mana Nobita itu tidak tepat dalam menggunakannya gitu. Sehingga dalam situasi pembelajaran sama, tidak ada metode terbaik. Jadi ketika nanti kalian penelitian skripsi atau dalam mengajar, boleh jadi di tahun ini itu kalian menggunakan metode discovery, berhasil. Tetapi di angkatan berikutnya pakai discovery, nggak bisa. Oh kenapa? Apakah daya mengajar saya berkurang? Oh enggak, boleh jadi karakteristik siswanya berbeda. Dan itu dialami juga oleh sekolah-sekolah bonafit di Kota Bandung. Ya salah satu sekolah bonafit yang kemudian ada di Kota Bandung, istilahnya apa? Dibuat challenge gitu. Apakah guru yang sama itu mampu menghasilkan kualitas luaran yang sama ketika ditempatkan dalam inputan yang berbeda gitu. Ternyata gurunya give up juga. Jadi ada sekolah yang kemudian istirahatnya mereka aja itu mereka belajar begitu. Kalau yang lain tuh pada main ke kantin apa segala macam, ini istirahatnya aja belajar sambil buka buku, walaupun nggak semuanya lah ya. Ada juga lah yang namanya juga anak SMA ya sambil baca-baca sambil main ada, tapi tidak sedikit yang tetap bertahan di kelas baca-baca gitu ceritanya. Ada yang begitu, ada yang kemudian
pada saat diberlakukan zonasi atau jalur prestasi dibuka kerannya begitu, wah bubar itu konsep yang sempat disusun terdahulu gitu, sehingga kelulusan yang masuk ke sekolah itu intake-nya, inputannya jadi berbeda. Maka guru kelabakan yang dulu dengan inputan seperti ini, dia dapat model pengajaran yang bersesuaian. Ini pas banget nih kalau ngajar dengan cara ini untuk sekolah saya yang di sini. Tapi begitu intake-nya berubah, inputannya berubah, bubar. Maka dia perlu menyesuaikan pada karakteristik siswanya. Nah, itulah yang saya katakan tidak ada metode, model, pendekatan, strategi terbaik, tidak ada. Yang ada adalah metode, model, pendekatan, strategi yang digunakan secara tepat pada situasi dan kondisi yang tepat. Kira-kira begitu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Sementara ini saya stop sharing dulu ya. Baik, apakah ada yang mau kalian tanyakan atau diskusikan begitu? Ini kalaulah dikaitkan dengan pembelajaran, perancangan pembelajaran, menjadi menarik tuh. Saya beberapa kali nanti kalau di RPP itu biasanya ya saya suka tunjukin tuh. Kalau ini anggaplah kalian guru-guru begitu ya, saya punya RPP, ini saya sodorin nih. Menurut Bapak Ibu kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP ini sudah mencerminkan pembelajaran discovery atau belum? Nah, sayangnya kita tidak berada di dalam kelas perancangan gitu. Jadi saya nggak bisa pakai situasi yang seperti itu begitu ya. Nah, nanti strategi ini itu akan sangat berkaitan, saya juga tadi sampaikan ya, dengan karakteristik materi. Artinya kalau nggak tahu kalian sudah sampai ke situ nggak evaluasinya? Apa dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, ada nggak dievaluasi? Sama-sama ngontrak sekarang kan ya? Iya Pak. Ada nggak dibahas tentang itu? Belum kayaknya Pak. Belum sampai Belum sana. dibahas. Masih belum. taksonomi belum. Nah, maksudnya taksonomi belum dia. Ada, tapi taksonomi belum dibahas. Udah. Dibahas. Sudah. Dibahas Pak. Berarti kalau taksonomi belum dibahas, harusnya sudah membahas tentang dimensi kognitif dan juga dimensi pengetahuan harusnya. Ada nggak? Nggak, lupa ya. Ya enggak apa-apa, nanti coba dibaca-baca, dilihat-lihat lagi ya. Jadi dalam konteks materi itu ada pengetahuan yang tersaji dalam bentuk materi itu levelnya faktual. Faktual itu contohnya kayak definisi, itu faktual itu tuh. Nggak bisa ditolak kan ya, kalian ketika bicara tentang definisi, apa yang dimaksud dengan variabel? Itu pure definisi itu. Itu pure faktual. Fakta-fakta atau konsep-konsep yang ya berdiri sendiri gitu. Jadi float itu yang kayak gimana? Apa bedanya float dengan integer gitu? Itu faktual itu. Tetapi dia menjadi konseptual pada saat digabungkan dengan yang lain. Ketika kalian dikasih kasus luas segitiga, maka kalian kan definisikan kan variabelnya ya, cukup nggak kalau kita pakai integer aja, atau ada yang harus dirubah begitu. Luas segitiga, luasnya juga pakai integer, cukup nggak misalkan? Atau harus pakai yang lain misalkan begitu. Lihat, kenapa itu masuk dalam kategori konseptual, karena sudah tidak parsial lagi. Kita lagi nggak ngobrolin konsep, lagi nggak ngobrolin definisi, sifat, karakter yang terpisah-pisah. Tapi kita sudah menggabungkan beberapa elemen dari pengetahuan itu untuk dijadikan satu, untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itu masuk ke dalam kategori konseptual begitu kasarnya. Nanti naik lagi ke dalam level prosedural. Nah, kalau prosedural itu udah tahapan tuh. Jadi sudah bicara tentang urutan kegiatan begitu.
Jadi kalau kalian mau, sama kalau kalian pakai C++ gitu ya, itu kan ada rangkaian urutan, ya atau pemrograman apapun lah ya, pasti kan ada urutan yang kemudian itu kalian buat itu. Kalau di C++ bahkan udah langsung secara default, saya kemarin pakai apa ya, lupa. Blok langsung muncul. Jadi kalian tinggal ganti ininya ada, ya studh-nya apa segala macam gitu. Tinggal dimanipulasi gitu ceritanya. Tapi sudah ada proses yang itu tidak akan tertolak gitu. Nah, artinya adalah pada saat kita bicara tentang strategi, maka strategi yang kita gunakan itu juga akan berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang akan kalian ajarkan. Kalau hanya sekedar faktual sajalah begitu ya, mungkin nggak usah yang ribet-ribet, sampai pada level problem based learning. Nggak usah, ya biasa aja. Tapi kalau setidaknya konseptual, itu baru nanti. Ya setidaknya ya problem based learning bisa dipakai gitu. Discovery bisa digunakan gitu. Nanti itu juga berkaitan dengan level kognitifnya. C1 memahami, C1 itu adalah menghafal gitu, remembering. C2 itu memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis dan seterusnya. Menciptakan sampai dengan kemudian mengevaluasi. Itu sangat berkaitan loh dengan metode pembelajaran yang kalian pilih, model pembelajaran yang kalian pilih. Sehingga kalau di dalam perancangan pembelajaran itu ada istilah indikator IPK, indikator pencapaian kompetensi. Mudah-mudahan kalian masih ingat itu. Atau kalau sekarang di kurikulum yang sekarang kabarnya itu diganti, nggak ada indikator, tapi jadinya capaian pembelajaran. Walaupun esensinya sama-sama saja. Indikator itu mengikat metode yang kalian gunakan dan juga karakteristik materi yang akan kalian ajarkan. Jadi nggak sederhana begitu. Kadang-kadang kita buat indikatornya itu suka-suka aja, tapi sama sekali tidak menggambar, tidak bisa, pencapaian dari indikator itu tidak bisa digambarkan dengan strategi yang kita pakai. Ya kasarnya indikatornya kalian mau ke Kalimantan begitu ya. Strateginya apa? Naik sepeda. Nggak bisa. Gimana caranya kalian naik sepeda sampai Kalimantan gitu ceritanya. Pasti ada masa di mana kalian butuh transportasi laut atau enggak udara begitu. Sehingga kalau misalkan begitu, kalian harus mengkombinasikan, oh dari sini saya naik sepeda nih. Nanti naik kapal. Di sana sepedahan lagi gitu. Sehingga dikombinasikan kan ya. Kira-kira begitu. Itu karena kita sudah menetapkan tujuan, karakteristik tujuan juga sudah kita ketahui, baru kemudian kita menetapkan strategi. Nah, kira-kira begitulah. Itulah yang menjadi dasar dari pemilihan model, metode, strategi, pendekatan. Ada banyak, tidak terikat hanya dari apa yang kemudian sempat saya sampaikan saja. Model lebih banyak lagi begitu. Walaupun kemudian kita cenderung gagap ya untuk menggunakan istilah itu, jadi kesannya kalau di kita itu suka-suka saja. Maka kalau berhubungan dengan model, metode, saya lebih menyarankan kalian ambil dari rujukan utamanya. Sekarang di kita banyak skripsi tentang CS Unplugged. Nah, CS Unplugged itu apa tuh? Nah, rujuk dari rujukan yang utamanya. Dia pakainya istilah apa tuh? Pendekatan, strategi, teknik, model, metode. Nah, kalian ambil dari situ. Biar konsisten secara istilah. Jangan menciptakan istilah sendiri. Tiba-tiba kalian pakai model CS Unplugged gitu. Nggak ada. Karena tahapannya hanya parsial, tapi tidak untuk menghandle keseluruhan proses pembelajaran gitu. Begitu barangkali. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sejauh ini? Tidak ada? Aman-aman saja? Oke, ya nggak apa-apa. Good. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, ya saya pikir sementara
cukup untuk pertemuan kali ini. Ini kita pertemuan yang ke-6, minggu depan ke-7. Boleh jadi pada saat awal Ramadan mungkin ya, kita UTS. Tapi ya karena kita lakukan secara daring, mudah-mudahan itu tidak mengurangi kehusyukan kalian yang menjalankan ibadah puasa, menyambut puasa begitu. Ya tetap bisa lebih hikmat gitu ceritanya ya. Apa-apa. Baik, saya pikir itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan diskusinya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan yang sakit semoga diberikan keleluasaan untuk bisa bersabar dalam sakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Itu saja dari saya. Semoga nanti kita sempat bertemu di kuliah yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.